Halo Sobat Trader di seluruh dunia, selamat datang kembali di channel ini For Excited, channel yang akan memberikan Anda referensi analisa mingguan dan juga harian. Hari ini saya akan membahas analisa mingguan untuk pasangan XAU USD, terutama untuk minggu depan yaitu tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 November 2022. Dan tentu saja merupakan minggu kedua pada bulan November. Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang belum mengikuti analisa harian saya, merasa banyaknya kejutan-kejutan yang terjadi pada minggu ini, sehingga perlu diketahui bahwa kawan-kawan tidak disarankan hanya terpacu pada analisa mingguan saja, tapi juga analisa harian. Untuk analisa minggu depan, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menggambar beberapa strategi indikator saya. Bagi teman-teman yang telah melihat video saya sebelumnya, mungkin sudah familiar bagaimana cara menggambar garis Fibonacci retracement maupun expansion atau menambahkan indikator zigzag. Bagi yang belum, silahkan untuk mengecek video saya yang lain atau seperti yang tertera pada video ini untuk tutorial cara menggambar dan memahami garis-garis Fibonacci yang saya gunakan. Nah, baik, di sini saya sudah menyiapkan 4 frame untuk pair XAU USD. 4 frame ini adalah paket lengkap, frame bulanan, mingguan, harian, dan juga frame 4 jam. Nah, untuk frame bulanan kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi sampai saat ini untuk bulan November adalah terbentuknya candle penuh yang menyentuh support dan resisten sekaligus. Pada level penutupan minggu terlihat pergerakan tertahan tepat pada level resisten. Untuk frame berikutnya yaitu frame mingguan, saya melihat pergerakan yang menarik. Kalau kawan-kawan bisa lihat di sini terbentuknya adanya ekor-ekor candle. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pergerakan candle yang terjadi memang sedang pada tahap menguji ketahanan support. Namun kawan-kawan trader tetap harus berhati-hati karena seperti contoh yang terjadi sebelumnya, ketika tes area sudah teruji dan gagal, maka candle akan meninggalkan area tes tersebut. Di sini yang saya maksud adalah hanya area tesnya saja ya, bukan berarti candle akan naik ke atas di atas candle yang sebelumnya. Nah, kemudian kita pindah ke frame harian. Nah, di sini kita bisa lihat terbentuknya bullish engulfing. Badan bullish candle yang begitu penuh. Ini juga merupakan indikasi penguatan para buyer yang kemungkinan pada hari setelahnya public market akan sangat terpengaruh dan mulai merencanakan untuk beli. Namun karena yang saya sebutkan sebelumnya bahwa candle ini berhenti tepat pada resisten, maka yang terjadi selanjutnya diprediksikan adalah pasar akan menguji resisten level. Nah, kalau minggu-minggu lalu dan minggu ini yang diuji adalah level supportnya, yang kali ini kemungkinan untuk minggu depan yang diuji adalah resisten levelnya. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah memvalidasi bearish continuity trend. Nah, di frame selanjutnya adalah frame 4 jam dengan indikator utama saya yaitu Fibonacci retracement dan juga expansion. Dari indikator ini menjelaskan bahwa harga sepertinya akan lebih bermain pada area resisten bulanan. Sehingga karena yang diuji adalah resisten, maka candle yang mendominasi adalah candle bullish. Walaupun kita tahu bahwa pair ini kadang-kadang suka memberi kejutan dengan adanya penurunan tajam atau kenaikan tajam yang hanya dibuat dalam beberapa candle saja. Artinya mendominasi yang saya sebutkan adalah jumlah candle yang terbentuk, bukan berapa panjangnya candle yang terbentuk. Sekali lagi masih dengan minggu sebelumnya karena kita masih bertransaksi tepat pada area koreksi pada time frame besar
Yang kita manfaatkan di sini adalah momen pemantulan dan momen breakout. Hanya jika harga bergerak naik ke atas, menjauhi resisten, maka besar dipastikan tren akan berbalik menjadi bullish. Nah, kemudian kapan saya harus buy dan kapan saya harus sell? Untuk momen yang tepat kapan harus buy dan sell, kawan-kawan dapat melihat analisa harian saya yang saya berikan setiap hari. Video analisa harian saya cukup 2 menit, kawan-kawan dapat melihat bagaimana garis-garis yang saya bentuk dan juga penataan rencana buy dan sell yang saya sarankan. Karena untuk momen yang tepat di mana atau di angka berapa harus melakukan transaksi sangat tergantung dari frame yang lebih kecil, yaitu frame 1 jam. Dan frame ini hanya efektif ketika kita menganalisa harian. Sehingga perlu diingat sekali lagi bahwa pada level analisa mingguan ini jadikan sebagai acuan pergerakan tren dan level-level resiko, dan jadikan referensi untuk disandingkan dengan analisa yang telah Anda buat sendiri. Nah, baik, harap terus berhati-hati dengan segala rencana transaksi Anda. Jangan takut untuk kehilangan momen, jangan merasa tertinggal momen karena pergerakan yang signifikan. Tidak perlu menyesali kenapa kita tidak mengambil buy atau sell pada level yang tepat dan menguruk keuntungan yang banyak. Karena di forex kesempatan atau momen itu datangnya tidak hanya sekali tetapi ribuan kali. Percayalah bahwa ketinggalan momen yang kemarin, masih ada momen-momen lain di hari yang lain. Yang sering membuat kita gagal bukan teknik analisa yang kita buat, tetapi adalah keinginan kita untuk menjadi cepat kaya dan akhirnya menimbulkan keserakahan. Terima kasih, selamat berakhir pekan dengan keluarga dan sampai jumpa kembali.